Dikala mereka tidak ada komunikasi, perda yang sudah kita buat, saya yakin tidak akan berjalan kan itu. Nah, sedangkan itu sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Kami juga sangat mengertilah perasaan masyarakat yang ada di sana. Percuma kita buat perda mungkin 100-200 perda, tapi kalau tidak ada anggaran dan tidak dieksekusi, tidak dilaksanakan, itu sama aja bohong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Andik Mesuji, suatu channel YouTube yang menyajikan informasi tentang Mesuji, all buat Mesuji, mulai dari pembangunan di Mesuji, pemerintahan Mesuji, pariwisata Mesuji, kuliner Mesuji, semuanya pokoknya tentang Mesuji. Kalian boleh like, komen, dan subscribe ya. Dan saat ini Mamang berada di dalam gedung yang megah sekali di Mesuji, yaitu Gedung Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Mesuji. Dan di depan Mamang sudah ada Bapak Parsuki, seorang wakil rakyat dari Partai Golkar dan menjabat sebagai Ketua Komisi 3 di Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Mesuji. Kita tanya-tanya beliau tentang apa sih anggota dewan itu, apa sih kerjaan di Komisi 3. Siapa Pak Parsuki? Kita tanya langsung. Kita sapa dulu ya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Saya panggilnya Abang aja lah ya. Abang. Bang, Dan sehat lebih Bang? akrab, Lebih akrab. Sehat Bang? Alhamdulillah sehat. Kita ganggu sedikit nih Bang. Iya. Kita tanya-tanya gitu tentang apa sih Bang anggota dewan itu Bang? Jadi gini, ya, anggota dewan itu memang sesuai dengan amanah undang-undang. Sudah diatur oleh undang-undang. Nah, tugas anggota dewan itu ada 3. Pertama, budgeting, yaitu penganggaran. Terus legislasi membuat produk hukum daerah, yaitu perda. Yang terakhir, controlling sebagai pengawasan. Itu salah satu tugas Dewan Perwakilan Rakyat. Terus masyarakat sebenarnya kadang-kadang apa sih tugas dewan ini? Betul Bang. Hanya duduk, diam, datang kan gitu, terima gaji kan gitu. Sebenarnya enggak. Semua endingnya hanya karena kita yang notabene sebagai wakil rakyat, jadi endingnya tetap di DPRD. Apapun bentuknya, eksekutif mengajukan anggaran itu tetap endingnya di DPRD. Tanpa persetujuan dari DPRD tidak akan terrealisasi. Nah, itu sebenarnya sangat penting. Tapi memang masyarakat kadang-kadang masih berasumsi dewan itu sebenarnya nggak ada artinya, nggak ada apa-apanya lah gitu. Padahal itu memang sangat penting. Itu sebenarnya endingnya nanti tetap di DPRD. Apapun bentuknya pembangunan Kabupaten Mesuji tanpa persetujuan dari DPRD tidak akan berjalan. Oh, begitu ya Bang ya. Jadi kalau Abang ini dulu sekarang ya Bang masih ya Bang ya, dari Partai Golkar ya Partai Bang? Golkar. Dari Partai Golkar dan terpilih dari dapil mana Bang kalau boleh tahu Bang? Saya dari Dapil 3. Daerah mana itu Bang? Dapil 3 kebetulan Kecamatan Tanjung Raya. Tanjung Raya. 21 desa. 21 desa. Tanjung Raya. Tanjung Raya mana Tanjung Raya? Ini wakilnya nih di dewan nih. Jadi kalau ada apa-apa tentang kesejahteraan rakyat, boleh ya Bang ya? Langsung datang ke Abang, Boleh? ngobrol-ngobrol apa sih keluhannya, boleh silahkan, karena gedung ini gedung terbuka ya Bang, Betul. gedung terbuka, gedung rakyat. Nah, kita bicara Abang sebagai ketua Komisi 3 Bang. Komisi 3 ini kalau saya salah ya Bang ya, berhubungan dengan kesejahteraan rakyat Mesuji Bang. Salah satunya Ya Bang. Apa Bang program kerja dari Komisi 3 ini Bang? Sebenarnya kita setiap tahun sudah membuat program kerja jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Jadi setiap satu periode kita sudah membuat rencana kerja. Nah, di Komisi 3 kebetulan saya didaulat oleh kawan-kawan, ada 13 anggota Komisi 3. Saya didaulat sebagai ketua. Jadi
1 tahun anggaran dalam jangka waktu jangka pendek kita sudah membuat suatu perencanaan. Di Komisi 3 itu membawa ada 13 OPD. 13 OPD yang semua menurut saya itu untuk pelayanan publik lah ya. Salah satunya tadi yang sampaikan dipertanyakan oleh Mas tadi terkait masalah kesejahteraan rakyat. Di Kesra sendiri, kalau di Kesra ini bukan dinas tapi bagian. Jadi dia nginduknya di kesekretariatan pemerintah daerah. Di Kesra sendiri sudah membuat perencanaan dan itu juga ada beberapa kegiatan atau program yang usulan dari kami itu banyak, terutama terkait masalah kita memberikan insentif guru ngaji, guru keagamaan lah, bukan guru ngaji, guru keagamaan, terus bantuan-bantuan tempat ibadah. Terus sekarang menghadapi MTQ itu juga sudah kita anggarkan dan beberapa kegiatan masih banyak. Nah, itu salah satunya di bidang kesejahteraan rakyat. Itu sangat menyentuh dan sangat dibutuhkan sebenarnya oleh masyarakat. Tapi kembali lagi kita melihat dari kemampuan keuangan daerah kita. Karena apa? Dampak pandemi 2019 ini luar biasa. Betul. Itu baik secara perekonomiannya, sosialnya, pembangunannya itu luar biasa. Jadi kembali lagi kita melihat kemampuan keuangan daerah kita. Tapi intinya kita dengan pengajuan kegiatan atau program di kesejahteraan rakyat ya sangat mendukung. Terus semua sangat menyentuh masyarakat. Mungkin itu. Oke Bang. Jadi semua tentang kesejahteraan rakyat semuanya ada di Komisi 3 ya. Termasuk jalan ya Bang ya. Jalan, infrastruktur. Ketika kamu melihat ada pembangunan jalan atau infrastruktur, itu pasti sudah melalui Dewan ya Bang ya. Sudah melalui Komisi 3. Nah, terkait dengan krisis kesehatan di dunia saat ini Bang, itu ngepek gak Bang antara, pasti terkait ya Bang, anggaran, pembangunan, mulai dari sistem pendidikan yang berjalan saat ini, kemudian ke kesehatan juga kita semuanya serba rumit. Itu sikap Komisi 3 menyikapinya seperti apa Bang? Iya, jadi kembali lagi dengan adanya COVID-19 ini berdampak sangat luas. Tadi sudah saya sampaikan berkali-kali, terutama terkait masalah perekonomian, terus pembangunan sosial dan lain-lain. Nah, di pembangunan sendiri itu yang membidangi ya di Komisi 3, salah satunya di infrastruktur. Memang dengan adanya pandemi ini kita sangat-sangat dirugikan. Artinya berdampak sangat luar biasa. Karena apa? Perlu kita ketahui bersama bahwa APBD kita sangat kecil. Karena kita daerah otonomi baru, pendapatan asli daerah juga sangat minim. Apalagi dengan adanya COVID, jadi target dari PAD yang sudah kita sepakati nanti realisasi akhir tahun bisa 75% aja dengan adanya pandemi. 75 terrealisasi udah alhamdulillah. Nah, makanya itu kita sudah memanggil, sudah koordinasi, sudah hearing, dengar pendapat dengan OPD teknis terkait masalah pembangunan infrastruktur yang ada di Kabupaten Mesuji. Kembali lagi dengan keterbatasan APBD kita. Sebenarnya dokumen perencanaan sudah ada, jadi sudah tertata rapi. Makanya kami punya inisiatif sebenarnya. Dengan adanya pandemi ini kita oleh pemerintah pusat diberi kemudahan dengan adanya peraturan Menteri Keuangan nomor 176 kalau nggak salah tahun 2020 terkait masalah mengatur terkait masalah pinjaman. Terus diturunkan lagi, di breakdown lagi di PP 30 kalau nggak salah tahun 2011 itu terkait mengatur terkait masalah pinjaman daerah. Di PMK nomor 176 udah jelas di situ diterangkan pemulihan perekonomian secara nasional. Jadi kita bisa meminjam kepada pusat, dalam hal ini BUMN, yang awalnya sebelum ada pandemi kita diberi suku bunga 6-7%, tapi dengan adanya PMK yang baru, pemerintah pusat memberikan kebijakan dengan mengutamakan pemulihan perekonomian secara nasional.
yaitu di PMK itu berbunyi bahwa kita diberi kewenangan, silahkan pemerintah daerah untuk meminjam kepada pemerintah pusat, bunganya 0%, dan itu banyak kemudahan-kemudahan yang lain. Terus selanjutnya limit waktu bisa sampai 10 tahun. Ya, artinya sangat membantu untuk pemerintah daerah di saat pandemi COVID-19 2021 ini. Terus dengan adanya pandemi ini kita DAK bantuan atau transfer dari pemerintah pusat berupa DAK ditarik lagi, refocusing lah, ditata lagi. Akhirnya yang sudah kita rencanakan tidak terrealisasi. Nah, dengan adanya pandemi ini, jalan-jalan yang seharusnya sudah kita realisasikan di tahun sebelumnya, dengan adanya pandemi ini akhirnya dipending dulu nih. Nah, apalagi sekarang musim penghujan yang notabene daerah kita ini hampir 60% ini daerah rawa. Nah, itu kita perlu dan sangat membutuhkan suntikan dana. Nah, menurut kami di DPRD ini, terutama di Komisi 3, sangat mendorong, sangat setuju kalaupun memang pemerintah daerah ambil sikap untuk memulihkan perekonomian dalam hal infrastruktur, yaitu dengan cara meminjam yang sudah diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, terutama di peraturan Menteri Keuangan ya, dan diatur oleh peraturan pemerintah nomor 30 tahun 2011 terkait masalah peminjaman dana itu. Nah, itu kami sangat mendukung sebenarnya, karena kita hanya baru 30% jalan kabupaten yang kategori jalan mantap. Jadi masih PR 70% lagi kita. Masih panjang. Itu kalau terkait masalah infrastruktur di jalan. Jadi jalan kabupaten ini hanya baru 30% yang kategori mantap. Apalagi di daerah Mesir Timur, daerah Rawajit Utara, ini musim penghujan luar biasa. Kami juga sangat mengertilah perasaan masyarakat yang ada di sana. Tapi kembali lagi dengan keterbatasan APBD kita, apalagi dengan adanya pandemi, kita kena refocusing. Kita tarik lagi anggaran untuk kepentingan masyarakat secara umum, mungkin untuk membantu masyarakat yang terdampak COVID-19. Bang, intinya dari masalah infrastruktur ini, jika kamu ketemu jalan jelek, tenang, pemerintah dan perwakilan rakyat di Dewan itu semua sedang bekerja keras ya Bang. Yeah. Bekerja keras untuk bikin masyarakat akses dipermudah segala macam, dan semua dilaksanakan dengan bertahap dan sesuai dengan keterbatasan anggaran yang ada di pemerintah Kabupaten Mesuji. Nah, bicara OPD yang ada di dalam Komisi 3 ini Bang, banyak Bang OPD-nya kayaknya Bang ya. Saya contek-contek ini banyak banget nih. Ada 11 ya Bang ya. Nah, saya tanya sih Bang, ketika kita mengkoordinasikan, biasanya kan dari OPD 1 ke OPD lain itu biasanya saling terkait antara perda-perda yang dihasilkan oleh Dewan melalui komisi. Itu agak ada kesulitan nggak Bang untuk mengkoordinasikan antar OPD itu Bang? Ya. Secara pribadi ya Bang, sebagai abang, sebagai anggota Dewan, kadang-kadang aduh OPD ini susah, bagaimana Bang? Iya. Sebenarnya yang pertama terkait masalah sinkronisasi antara OPD 1 dengan OPD yang lain terkait masalah perda, tinggal niatan sebenarnya. Jadi tinggal niatan kita bersama, tapi kembali lagi semua itu membutuhkan anggaran. Tapi kalau kita selalu koordinasi, keluhan apa yang memang harus yang skala prioritas, menurut saya itu tidak jadi masalah sebenarnya. Itu juga sangat mudah sebenarnya. Contoh, kita di Mesuji sudah mengeluarkan perda peredaran pengendalian minuman beralkohol yang di Perindak nih contoh. Jadi perda itu milik Perindak, kewenangannya Perindak. Tapi kita juga sudah membuatkan perda Trantibun yang berhak di situ adalah Polisi Pamong Praja. Artinya seharusnya kayak seperti Pol PP dengan Perindak ini komunikasi, ada sinkronisasi.
Jadi di Perindak sendiri ada anggarannya, di Pol PP juga ada anggarannya. Jadi itu akan berjalan. Dikala mereka tidak ada komunikasi, perda yang sudah kita buat, saya yakin tidak akan berjalan kan itu. Nah, sedangkan itu sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Menurut saya itu kan di Mesuji terkait masalah minol itu sampai dengan hari ini ya. Sampai dengan hari ini luar biasa. Apalagi waktu ada hiburan-hiburan organ tunggal, saya lihat itu masih apa ya, terlalu vulgar lah. Padahal di dalam perda peredaran pengendalian minum sudah diatur alkohol golongan A harus dijual di sini, golongan B harus dijual di sini, golongan C harus dijual di sini. Nah, artinya kalau sekarang tidak sedikit demi sedikit mungkin secara ini kita beri teguran dulu lah, 1, 2 kali, 3 kali tidak ada tidak diindahkan, dia harus ada eksekusi, jadi harus tegas. Karena apa, berdampak luar biasa, dampak sosialnya kepada anak-anak itu luar biasa. Nah itu harus apa ya, harus secepatnya pemerintah daerah mengambil sikap terkait masalah hal itu, karena sudah ada payung hukumnya, sudah kita buatkan payung hukumnya, tinggal eksekusi. Dan gimana caranya di dalam OPD tersebut terkait untuk perda pengendalian peredaran minol dan rantibum itu ada anggarannya untuk eksekusi. Nah itu mungkin kalau tidak ada komunikasi ya sama aja bohong. Percuma kita buat perda mungkin 100-200 perda, tapi kalau tidak ada anggaran dan tidak dieksekusi, tidak dilaksanakan, itu sama aja bohong. Nah, dan itu tidak dirasakan oleh masyarakat, mungkin seperti itu kan gitu. Nah itu salah satunya itu, Mas. Bang, ini terakhir nih Bang, pertanyaan terakhir nih Bang. Dengan di tengah kekisruhan masalah kesehatan yang mengakibatkan efek sistemik, saya bisa bilang, mulai dari kesehatan, pendidikan, pesan-pesan Abang untuk masyarakat di Mesuji Bang, istilahnya menyemangati lah masyarakat Abang keseluruhan Mesuji Bang ya, bukan hanya di Dapil Tanjung Raya, tapi untuk masyarakat Mesuji semuanya. Iya, kita dengan adanya COVID-19, saya jujur itu pasti ada. Tidak dipungkiri, tidak munafik, namanya virus koron itu pasti ada. Tetapi tinggal kita sendiri yang menyikapinya. Kita harus tenang, kita selalu mengikuti protokol kesehatan, jangan seenaknya sendirilah. Saya yakin pemerintah tidak akan menjerumuskan masyarakatnya. Contoh nih, ada isu-isu bahwa kalau divaksin nanti bisa tolol atau bisa gimana gitu kan. Sebenarnya nggak mungkin. Pemerintah ini juga akan gimana caranya lah masyarakat biar terhindar dari COVID-19. Dan mungkin pemerintah juga sudah bosan karena udah setahun lebih ya, kita betul. udah 1 tahun lah. 1 tahun gimana caranya untuk memutus COVID-19 ini, gimana caranya di Indonesia biar selesai. Dan secara otomatis kalau tidak COVID-19 ini sudah selesai, tidak ada lagi di Indonesia, secara otomatis perekonomian akan kembali pulih. Nah itu. Oke Bang, terima kasih banyak Bang atas waktunya Bang. Kita sudah ngobrol-ngobrol santai dengan Bapak Parsuki, Ketua Komisi 3 dari Partai Golkar, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Mesuji. Semua pembangunan di Mesuji ini terjadi secara sinkronisasi antara eksekutif dan legislatif. Semua yang dilakukan di Kabupaten Mesuji ini harus melalui izin anggota dewan, persetujuan anggota dewan. Dan semua ini dilakukan untuk kamu sebagai masyarakat Mesuji. Andik Mesuji, bye-bye. Terima kasih Bang. Saya Parsuki, Sarjana Hukum Islam. Kebetulan saya sudah 2 periode di DPRD Kabupaten Mesuji. Alhamdulillah sekarang dipercaya oleh teman-teman sebagai Ketua Komisi 3 DPRD Kabupaten Mesuji yang membidangi terutama di pembangunan dan kesejahteraan rakyat. Jadi apa sih itu dewan? Dewan sebenarnya sangat penting, dibutuhkan oleh pemerintah daerah, dan kita bukan bawahan bupati, kita bukan atasan bupati, tapi mitra kerja. Semua itu diatur oleh amanah undang-undang. Dan salah satu tugas dan fungsi DPRD yang pertama terkait masalah penganggaran, budgeting. Yang kedua legislasi, membuat produk hukum daerah yaitu peraturan daerah.
Dan yang ketiga terkait masalah pengawasan, yaitu controlling. Itu tugas dan fungsi DPRD. Kenapa sih saya berminat menjadi anggota DPRD? Yang pertama ingin membantu pemerintah daerah dan menampung aspirasi masyarakat untuk menyampaikan kepada pemerintah apa sih keluhan-keluhan yang ada di bawah, konstituen kita yang ada di bawah, masyarakat Mesuji yang di bawah. Itulah minat atau keinginan saya menjadi anggota dewan. Alhamdulillah di periode yang pertama 2014-2019 itu satu periode, dan periode 2019-2024 yang baru dilaksanakan mungkin 1 tahun yang lalu, alhamdulillah juga masih diamanatkan atau dipercaya oleh masyarakat Mesuji, terutama di Dapil 3 Tanjung Raya, untuk menjadi wakil rakyat periode yang kedua. Kepada masyarakat, jadi silahkan, kalaupun memang keinginan untuk menjadi wakil rakyat, pertama harus masuk dulu ke politik. Ada 12 kalau nggak salah sekarang yang sudah diakui oleh Kementerian Hukum dan HAM. Silahkan ambil yang legalitasnya jelas, salah satu partai politik, kalaupun memang keinginan untuk menjadi wakil rakyat. Mungkin